Hai bro, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesempatan lagi kita ketemu dan saya akan coba ulas dan bahas ya power supply SMP Jaring yang sering ditanyakan ketika kalian membutuhkan tegangan tapi tidak sesuai dengan output power supply-nya ya. Di sini yang saya contohkan pakai contoh ini 10 ampere 12 volt. Yang jadi bahasan di sini gimana kalau kita membutuhkan tegangan di bawah 12 volt ya. Atau kalau teman-teman yang hobi break-breakan itu pakai HT, pakai rig atau pemancar FM ya, tentu lebih efisien menggunakan power supply seperti ini karena tidak perlu merakit regulator. Tapi masalahnya di sini ini cuma 12 volt ya. Sedangkan kebanyakan kalau untuk pemancar ya atau HT itu standar rata-rata menggunakan 13,8. Jadi di sini bahasanya cara menaikkan tegangan ataupun cara menurunkan tegangan. Oke, sekarang bisa kita lihat dulu standar power supply ini ya, dimulai dari cek standarnya dulu. Bisa dibilang ini sangat sederhana, tapi untuk awam tentu tidak paham atau takut rusak ya. Kalau bagi teknisi sih tidak masalah, kalau namanya juga paham elektro. Tapi untuk teman-teman yang sekedar hobi atau bahkan awam, tentu akan merepotkan ya, pusing. Jadi di panel ini sudah ada petunjuk biasanya ya. LN berarti untuk tegangan ke listrik, ground untuk ground, min volt ada 2 pin, plus volt ada 2 pin. Dan di sini ada plus volt ADC, anjus ya. Artinya untuk penyesuaian tegangan lah, untuk trim. Untuk standar ini, kira-kira trim ini bisa bergeser sampai berapa volt. Seperti itu. Jadi trim pot yang di pinggir ini di sudut ini adalah untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan. Tentu saja ini tidak jauh ya, hanya di bawah sedikit dan di atas sedikit. Itu sudah disesuaikan demi keamanan rangkaiannya sendiri. Kalau dibikin terlalu jauh, walaupun bisa, tapi itu tidak mungkin karena ya bakal cepat merusak komponen ya, karena harus penyesuaian komponen lagi. Kita lihat dulu standarnya berapa volt.
on agar lebih jelas. Jadi standar di sini 12 volt ya. Ini 12 volt, 04. Kemudian ketika kita menginginkan ya, kebetulan kalau kita butuh tegangan standar, misal untuk ngebreak atau HT ya, kita butuh tegangan 13 koma. Kita tinggal cari openg plus atau min. Jadi trimpot ini diputar. Ketika saya putar searah jarum jam, hasilnya seperti ini. Jadi tegangan maksimal di sini 15 volt. Kalau kalian menghendaki sekitar 13,8, tentu tinggal penyesuaian pemutaran. Tentu saja kalian harus memiliki voltmeter ya, apapun jenisnya. Yang penting voltmeter. Jadi sebentar, ini dibatasi maksimal 15 volt. Kenapa? Karena elko outputnya ini ya, itu cuma 16 volt. Kalau kalian masih menginginkan tegangan lebih tinggi, nanti akan saya bahas dan saya tunjukkan caranya yang aman lah. Karena elko outputnya 16 volt, kalau tegangan ini lebih dari 16 volt tentu akan meledak. Jadi dibatasi, dari pabriknya sudah dibatasi 15 volt. Untuk teman-teman yang membutuhkan tegangan tertentu, nah seperti ini. Seperti ini 13,83. Kemudian dari standarnya tadi ya 12 volt, ketika kalian membutuhkan tegangan di bawah 12, kita coba saja standar rakitan ini, standar power supply kira-kira minimal berapa ini. Kita putar ke kiri maksimal. Nah ini sudah mentok. Tegangan minimalnya ada di 10,1. Ini rata-rata segini ya, walaupun tidak persis setiap power supply, tapi dari pabriknya sudah diperhitungkan tengah-tengah 12, turunnya di 10, maksimalnya di
15. Jadi tidak akan merusak komponen. Kemudian juga sering ditanyakan, gimana ketika kita membutuhkan 5 volt. Jadi untuk 5 volt itu lebih mudah ya teman-teman. Kita tidak perlu merubah komponen. Tinggal kita mencari komponen atau R di sekitar trimpot ini yang terhubung ke tegangan out positif. Jadi nilainya diperkecil agar tegangan plus yang masuk ke AC untuk tegangan feedback itu lebih besar. Tujuannya seperti itu. Ketika tegangan feedback ke AC lebih besar, maka outputnya akan menurun. Oke, penjelasan seperti ini tentu akan sulit untuk pemula. Sebaiknya saya buka dulu ya. Oke, sudah dimatikan. Untuk memperjelas saja teman-teman yang masih bertanya-tanya, karena banyak sekali ya yang punya power supply nganggur 12 volt. Jadi power supply seperti ini yang butuh 3 volt, 5 volt, dan tidak tahu cara merubahnya. Nah, di rakitan ini di sini ada R ya. Ini elko yang saya maksud hanya 16 volt. Jadi kalau tegangan dinaikkan lebih dari 16 volt, tentu ini akan meledak. Dan ini akan saya bahas nanti. Cara menaikkan tegangan misal lebih dari 12 volt ke 24. Cara yang aman bisa dibahas nanti ya. Sekarang untuk cara menurunkan tegangan yang simpel-simpel dulu. Sepertinya harus saya buka agar lebih jelas saja. Untuk memperbesar atau menurunkan tegangan, sebenarnya ada cara lebih mudah ya teman-teman. Dengan cara mengganti trimpot ini juga bisa. Ini kan cuma 102. Kalian ganti 100k atau lebih, nilainya yang lebih besar. Tentu saja nanti hasil regulasinya atau perubahan tegangan akan besar. Tapi cara seperti itu berbahaya ya teman-teman. Yang penting kita tahu batasan maksimal berapa volt. Cara paling aman ketika kita menurunkan tegangan atau ketika kita pengen merubah-rubah tegangan ya,
Speknya elko ini diganti sekitar 50 volt ya. Untuk resistor yang diganti, nah kalian bisa lihat jalur ini kan trimpot, yang satu kedua kaki tengah dan tepi ini dapat ground, dan ini yang dapat ke resistor. Kalian mengganti resistor yang ini juga akan menaikkan tegangan, atau kalian memperkecil resistor ini yang ada hubungannya dengan input regulasi DIC, juga akan menurunkan tegangan. Jadi teman-teman bisa cari ini bagian positif. Cari jalur trimpot, cari R jalur trimpot yang terhubung ke tegangan positif ya. Kalian bisa paralel atau mengganti nilai yang lebih kecil ya. Misalkan kalau ini 5 ke 6, kalian bisa double saja. Semakin kecil nilai hambatan, akan semakin besar tegangan yang masuk ke feedback. Dan itu akan menurunkan tegangan output ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Dengan memperbesar nilai resistor, atau dengan, kalau resistor diperbesar hambatannya semakin besar nilainya, otomatis kan tegangan semakin kurang. Semakin kecil tegangan yang masuk, itu akan memaksimalkan tegangan output. Biasanya sampai sekitar 20-24 volt ini. Intinya jalur ini di-groundkan ya. Kalau langsung di-groundkan otomatis kan tegangan ke feedback tidak ada. Itu sama saja memaksimalkan output power supply ini teman-teman. Dan itu akan berbahaya kalau kalian belum mengganti keempat elko ini. Jadi sebelum memodif kemana-mana, kalau kalian berpikir menurunkan tegangan, kalian tak perlu merubah apapun. Kalian bisa dua jalan, langsung mengganti trimpot ini dengan potensio nilai yang lebih besar, 100 atau 200K, itu juga akan mudah untuk mencari tegangan lebih kecil. Cuman cari amannya tadi kalian bisa, kalau tidak mengganti trimpot ini, kalian ganti resistor yang ada hubungannya tegangan output plus dan ke IC. Itu mudah teman-teman, tidak ada jalur banyak di sini. Rata-rata hanya ada 2 jalur. Nah 2 jalur, tapi kalian cari yang ada hubungannya dengan trimpot. Karena ini jalur untuk merubah tegangan ya. Begitu teman-teman yang pengen merubah, yang kurang paham elektro lah. Dengan cara seperti ini kalian bisa perhatikan jalur-jalurnya. Rata-rata posisinya ndak jauh. Oke, cara sederhana dan
lumayan simpel. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang pengen mengenal atau pengen memanfaatkan power supply-nya agar bisa digunakan lagi ya di tegangan yang kalian kehendaki. Nanti di kesempatan berikutnya akan coba saya tunjukkan cara naikkan tegangan ya, prakteknya lah, nggak usah banyak-banyak, nanti bosan ya teman-teman. Sampai ketemu lagi.